Sebelum melakukan supervisi klinis, staf TAS menghubungi kepala sekolah selaku supervisor meminta untuk melakukan supervisi klinis. Kemudian menyepakati kapan pelaksanaan supervisi klinis. Tahap pertama yaitu tahap pra-observasi. Pada tahap ini, supervisor menemui supervisor dan menceritakan masalah apa yang dihadapi oleh supervisor. Supervisor diharapkan mampu untuk menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan supervisor. Setelah supervisor mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian supervisor dan supervisor menyepakati tanggal di mana kegiatan supervisi selanjutnya, yaitu tahap observasi dilakukan, dan juga menyepakati instrumen yang akan digunakan pada tahap observasi nanti. Selamat pagi, Bu Nafis. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, selamat pagi Bu Prisil. Tidak mengganggu kok Bu. Sudah saya luangkan waktu sesuai kesepakatan kemarin ya Bu. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Maksud saya hari ini sesuai dengan apa yang sudah saya ceritakan kemarin melalui chat WA. Saya ingin Ibu bisa melaksanakan supervisi klinis terhadap saya hari ini. Oh iya Ibu, seperti yang sudah saya katakan juga kemarin, bahwasanya saya sudah mendapat laporan dari kepala TAS kalau anggotanya ada yang mengalami kesulitan begitu ya Bu, yakni Bu Prisil ini. Saya merasa sangat senang kalau ada anggota staf yang memiliki antusias untuk meningkatkan kemampuannya ini Bu ya. Iya Bu, saya merasa bahwa kemampuan saya masih kurang sehingga saya takut tidak optimal dalam memberikan pelayanan kepada seluruh warga sekolah seperti itu. Ya baik Bu Prisil, sepertinya Ibu sudah siap ya untuk kita lakukan supervisi ini. Nah sebelum itu saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan dan saya harap Ibu bisa menjawab atau menyampaikan atau juga menceritakan dengan jujur ya Bu. Anggap saja saya ini sebagai teman Ibu sehingga nanti Ibu bisa menceritakan segala sesuatunya begitu ya Bu. Iya, baik Ibu. Saya siap dan saya akan berusaha menjawab semua pertanyaan Ibu dengan baik, dengan jujur. Saya mungkin bisa dimulai Ibu. Iya Ibu. Baik, untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan ini bagaimana Ibu bisa memahami pokok-pokok peraturan kepegawaian berdasarkan standar pendidik dan tenaga kependidikan ini Bu? Iya, saya menjalankan tugas saya sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Yang saya ketahui, tugas saya ini ada pada peraturan Permendiknas nomor 24 tahun 2008. Jadi, saya sebagai staf administrasi kurikulum di situ saya mengacu pada Permendiknas tersebut nomor 24 tahun 2008 Ibu. Iya Ibu, yeah. Kemudian apakah Ibu mengalami masalah ataupun kesulitan ketika menjalankan tugas sebagai staf administrasi ini Bu? Masalah yang saya hadapi itu saya merasa kurang profesional Ibu dalam menjalankan tugas sehingga apa ya itu menghambat gitu loh Bu dalam penyelesaian tugas saya karena kemampuan yang saya miliki itu kurang gitu Ibu. Seperti itu ya Bu. Oke, selanjutnya bagaimana ya perasaan Ibu ketika menjalankan tugas sebagai staf administrasi kurikulum ini Bu?
Iya, saya cukup merasa senang karena saya dapat menerapkan apa yang saya ketahui dan saya bisa membantu dalam proses administrasi sekolah. Namun saya juga seringkali merasa sedih karena eh, kemampuan saya yang kurang ini itu membuat beberapa tugas yang Bapak Wakil Kurikulum berikan itu tidak optimal gitu selesainya. Jadi saya merasa tidak puasnya di situ, Ibu. Oh iya iya Ibu. Tidak apa-apa. Yang terpenting sekarang Ibu mau meningkatkan kemampuan Ibu seperti itu ya Bu. Nah, kemudian ini media apa yang Ibu sering gunakan dalam melakukan administrasi kurikulum dan bagaimana Ibu menggunakan media tersebut? Iya, terima kasih sebelumnya Ibu Nafis atas dukungan yang Ibu berikan. Media yang sering kali saya gunakan itu adalah Microsoft Word dan Excel begitu. Namun terkadang saya itu masih bingung Ibu bagaimana harus mengoperasikan kedua media ini menggunakan komputer maupun laptop gitu. Karena sekarang itu sudah mulai banyak versi Microsoft Word yang baru dan Excel. Jadi saya masih belum bisa menggunakan versi yang terbaru seperti itu, Ibu. Oh iya ya, seperti itu ya Bu. Baik. Selanjutnya, bagaimana Ibu membantu dalam menyiapkan administrasi pelaksanaan standar isi Bu? Iya. Apakah menemukan masalah? Masalah dalam membantu proses penyusunan standar isi, alhamdulillah tidak ada masalah karena saya hanya membantu para guru dalam menyusun dan merapikan apa yang sudah ditetapkan dalam standar isi sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Oh ya, Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Lalu bagaimana cara Ibu membantu dalam menyiapkan administrasi pelaksanaan standar proses Bu? Iya, dalam menyusun administrasi pelaksanaan standar proses, saya hanya membantu merapikan folder sesuai dengan nama foldernya saja, lalu mengecek kembali file-file yang sudah urut tadi sesuai dengan namanya, sesuai dengan arahan Bapak Wakil Kurikulum. Ya, seperti itu, Ibu. Iya ya Ibu. Baik. Lalu bagaimana Ibu membantu dalam menyiapkan administrasi pelaksanaan standar kompetensi lulusannya? Apakah terdapat kesulitan? Iya, kalau untuk yang standar kompetensi lulusan ini, saya ada beberapa kesulitan, Ibu. Jadi waktu itu saat saya menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan standar kompetensi lulusan, saya merasa kebingungan bagaimana harus melakukan ini. Lalu saya meminta bantuan terhadap staf administrasi kurikulum yang lainnya dan kebetulan mereka mau dengan senang hati membantu saya dalam mengerjakan tugas tersebut. Seperti itu, Ibu. Eh, Baik, seperti itu ya, Bu. Berarti ini hubungan antar staf sudah terjalin dengan baik ya, Bu. Saya lega mendengarnya. Nggih. Kemudian, bagaimana Ibu membantu dalam menyiapkan administrasi pelaksanaan standar penilaian pendidikannya, Bu? Iya, saya sangat bersyukur Ibu bisa bekerja di sini dan hubungan kekeluargaan yang tercipta antara staf administrasi satu dengan yang lainnya itu terjalin dengan baik. Lalu lingkungan kerja di sini itu juga membuat saya betah dalam mengerjakan tugas. Untuk penyiapan administrasi pelaksanaan standar penilaian pendidikan, saya rasa tidak ada kesulitan, Ibu.
Iya, tidak ada rasanya. Baik, seperti itu ya Bu. Berarti Bu Prisil ini benar-benar nyaman dan betah ya berada di sekolah kita. Saya senang mendengarnya. Lalu boleh saya tahu Ibu motivasi apa yang Bu Prisil miliki dalam melaksanakan tugas sebagai staf tenaga administrasi kurikulum ini Bu? Iya, motivasi yang saya miliki dalam mengerjakan pekerjaan saya sebagai staf administrasi kurikulum itu sebenarnya sangat sederhana Ibu. Jadi saya itu hanya menyukai pekerjaan saya dan saya ingin lebih lagi untuk belajar dalam melakukan administrasi, namun karena kemampuan saya yang seringkali membuat menghambat pekerjaan saya, jadi tugas saya ini tidak selesai dengan optimal gitu, tidak selesai sesuai dengan harapan saya gitu Ibu. Oh ya, seperti itu ya Bu. Baik, terima kasih atas penyampaiannya tadi. Jadi dari penyampaian Ibu tadi, apakah benar Ibu mengalami kesulitan dalam proses penyusunan dan merapikan dalam bentuk soft file ya Bu? Iya Ibu, benar sekali. Jadi saya merasa kesulitan dalam merapikan folder-folder ini gitu. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, semua file-file yang dibutuhkan itu yang biasanya dicetak manual sekarang tersistem soft file gitu Ibu, dalam bentuk Word maupun Excel seperti itu. Iya, baik Bu Prisil. Baik, sebelum kita temukan solusinya, kita lakukan tahap selanjutnya dulu ya Bu, yakni tahap observasi. Nah, di tahap ini nanti saya akan mengamati Ibu secara langsung bagaimana kerja Ibu dalam proses administrasi kurikulum yang Ibu rasa sering merasa kesulitan begitu ya Bu? Iya, berarti tahap observasi ini kita lakukan juga melalui Google Meet ya Ibu ya? Iya benar Ibu, karena ini kan masih di masa seperti ini ya, sekolah kita juga belum masuk begitu ya. Iya Ibu, kalau begitu bagaimana kalau lusa kita adakan tahap observasi ini? Apa Ibu Nafis keberatan? Lusa ya? Iya. Baik, saya setuju Bu. Saya setuju kita laksanakan lusa begitu ya. Saya harap di tahap observasi ini Ibu nanti tidak perlu merasa takut ataupun cemas begitu ya Bu. Anggap saja saya ini sesama staf yang sedang melihat Ibu begitu ya. Nah, nanti jangan lupa juga Ibu persiapkan dokumen-dokumen penting terkait tugas Ibu dalam administrasi kurikulum ini ya, seperti agenda kerja guru, lampiran soal UTS, UAS, dan lain sebagainya itu ya Bu. Iya, baik Ibu, saya akan berusaha dengan baik. Saya akan berusaha sebaik mungkin saat tahap observasi nanti dilakukan, dan saya juga akan menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tugas saya sebagai staf administrasi kurikulum. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktu yang telah Ibu Nafis luangkan untuk saya hari ini. Terima kasih banyak atas segala saran dan dukungan dari Ibu Nafis. Terima kasih Ibu. Iya, baik Bu Prisil, terima kasih kembali. Tetap semangat, jaga kesehatan,
sampai bertemu di lusa untuk tahap observasinya. Ya, Ibu juga sehat selalu. Tahap yang kedua yaitu tahap observasi. Pada tahap ini, supervisor akan mengamati bagaimana supervisor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Karena saat ini sedang ada wabah COVID-19, maka semua kegiatan supervisi klinis dialihkan menjadi tatap maya virtual. Semua kegiatan supervisi klinis, baik dari tahap pra-observasi hingga tahap pos-observasi, semuanya dilakukan melalui Google Meet. Pada tahap ini, supervisor tidak hanya mengamati supervisor bertugas, tetapi juga menilai dan mencatat apa saja yang dilakukan oleh supervisor, yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi supervisor dalam meningkatkan kinerjanya. Ibu Prisil. Iya, selamat pagi Bu Nafis. Iya, bagaimana kabarnya Bu Prisil? Iya, kabar saya hari ini baik. Bagaimana? Apakah semua dokumen sudah dipersiapkan, Bu? Untuk dokumen-dokumennya sudah saya siapkan, jadi saya sudah siap untuk observasi hari ini. Baik, kalau dokumennya sudah lengkap, berarti Ibu sudah siap. Jadi bisa kita mulai ya untuk tahap observasinya. Iya, Ibu. Baik, Bu Prisil. Jika sudah siap, silakan dimulai. Iya, baik Bu. Saya izin share screen ya Bu. Iya, silakan Bu. Mohon maaf Ibu Nafis, ini laptop yang saya punya itu nggak bisa untuk share screen Ibu, jadi ini saya share screennya pakai HP. Mohon maaf ya Ibu Nafis untuk Oh iya Bu Prisil, tidak apa-apa, monggo. ya, ini saya sedang mengerjakan buku agenda harian guru. Jadi hari ini saya akan menunjukkan kepada Ibu Nafis tentang dokumen-dokumen apa saja yang setiap harinya saya kerjakan. Nah, ini salah satunya ada buku agenda harian guru, sesuai dengan namanya, yaitu buku agenda. Jadi setiap harinya para guru melaporkan kegiatan apa saja yang dilakukan guru dengan murid-muridnya, itu nanti ditulis di buku agenda harian ini. Jadi di sini akan ada hari, tanggal, lalu ditulis dimulai pada jam keberapa sampai jam keberapa, lalu di sini ada kelas, lalu jurusan, dan di sini ada batasan materi pembelajaran yang nantinya kegiatan yang dilakukan oleh guru itu ditulis di batasan materi pembelajaran. Lalu di kolom F ini ada keterangan yang isinya tentang kegiatan apa saja yang dilakukan oleh guru dan siswa tersebut, gitu Ibu. Mohon izin Ibu untuk merapikan dokumen yang saya sedang kerjakan ini. Iya, silakan Bu Prisil.
selanjutnya saya akan menunjukkan kepada Ibu tentang dokumen yang lain. Saya izin untuk meng-close dokumen ini ya, Bu. Iya, silakan Bu Prisil. Baik, Ibu Nafis, ini ada jadwal pelajaran dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Lalu di sampingnya ada kode mapel, lalu di sebelahnya ada kode pendidik. Dan ini dari jadwal dari hari Senin, hari Selasa, lalu hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu. Lalu di bawah ada keterangan jam dimulainya pembelajaran dari hari Senin sampai hari Sabtu, lalu hari Jumat, dan ini ada koordinator dari wali kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Lalu di situ ada persetujuan tanda tangannya dari Ibu Nafis. Ya, gitu Ibu. Saya minta maaf Ibu Nafis karena saya masih belum bisa merapikan tabel-tabel di Excel ini. Saya masih belum begitu mahir dalam mengaplikasikan Excel ini. Jadi saya meminta maaf. Ya, Bu Nafis. Iya, Bu Prisil, tidak apa-apa. Ya, silakan dilanjutkan dulu, Bu. Ya, terima kasih Bu Nafis. Ya, sama-sama Bu Prisil. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati bagaimana kerja Ibu tadi ya. Habis ini minta tolong Ibu kirimkan file yang tadi Ibu kerjakan ke WA saya ya Bu ya, agar saya bisa melihatnya lagi. Iya Ibu, setelah ini akan saya langsung kirim dokumen yang sudah saya kerjakan tadi melalui WA Ibu. Iya Ibu, nanti kita kembali lagi bertemu di pukul 13 begitu ya Bu, untuk membahas hasil dari observasi tadi. Iya Ibu, di Google Meet ini lagi ya Ibu ya? Iya Ibu, di Google Meet ini lagi. Iya, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih kembali. Tahap yang ketiga yaitu tahap post-observasi. Tahap ini dilakukan setelah tahap observasi telah selesai dilakukan. Jadi, tahap ini merupakan tahap yang terakhir dalam bagian kegiatan supervisi klinis. Agenda kegiatan pada tahap ini adalah membahas hasil dari observasi yang telah dilakukan dan membahas catatan-catatan yang telah ditulis oleh supervisor mengenai pengamatan atau observasi dari kinerja supervisor pada tahap observasi sebelumnya. Pada tahap ini juga, supervisor dan supervisor sama-sama mencari solusi yang terbaik bagi masalah yang dihadapi oleh supervisor. Selamat siang Ibu Nafis, mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, selamat siang Bu Prisil. Tidak mengganggu kok. Sudah meluangkan waktu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, Bu Prisil, bagaimana perasaan Bu Prisil setelah diobservasi tadi? Tentu saja saya sangat gugup Ibu, karena ini pertama kalinya saya bekerja itu diawasi secara langsung oleh Ibu Kepala Sekolah gitu. Jadi, tapi saya bersyukur observasinya tadi sudah berjalan dan sudah agak mendingan gugupnya. Jadi sekarang mungkin gugup membahas hasil observasinya tadi. Ya, Bu Prisil. Ya, wajar itu kalau Bu Prisil canggung begitu. Tidak apa-apa.
Oh ya Bu, apakah semua rencana yang Ibu telah susun tadi berjalan dengan baik Bu? Jujur, rencana yang sudah saya siapkan tadi itu agak keteteran ibu karena kurang fokus, mungkin karena diawasi sama ibu, mungkin ya barangkali. Jadi rencananya itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan gitu. Baik ya Bu. Kalau begitu langsung saja kita mulai untuk membahas hasil dari kegiatan observasi tadi ya Bu Prisil. Iya, silakan Ibu Nafis. Ya, jadi tadi saya sudah melihat bahwa Ibu sudah memiliki semua dokumen yang diperlukan oleh bagian administrasi kurikulum ya Bu. Hanya saja penyusunan di beberapa dokumen masih terlihat berantakan dan kurang rapi begitu Bu. Iya, maka dari itu saya akan berusaha untuk lebih lagi belajar untuk menguasai Microsoft Word dan Excel sehingga saya bisa memperbaiki kekurangan dari kemampuan saya itu tadi. Iya, saya suka sekali dengan inisiatif Ibu ya. Untuk yang lainnya sepertinya sudah cukup baik ya Bu. Seperti yang Ibu sudah ceritakan kemarin, Ibu sudah nyaman berada di sekolah kita karena lingkungan dan staf-stafnya yang terjalin dengan baik begitu ya Bu. Hanya saja ini Ibu terkendala dengan kurang mampu dalam menguasai Microsoft Word dan Excel begitu ya Bu. Iya, benar sekali Ibu. Baik, Bu Prisil, ini sudah menjadi tugas saya ya untuk membantu setiap tenaga administrasi agar dapat melayani warga sekolah dengan optimal. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah mendengar hasil yang saya sampaikan dari observasi tadi, Bu? Jujur saya sangat cemas Ibu dengan hasilnya. Saya akui memang saya masih belum mahir dalam menggunakan Microsoft Word dan Excel. Tetapi saya bersyukur bahwa masih ada hal lain yang membuat saya lega. Mungkin apa saya perlu ya Bu mengikuti les komputer atau pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai staf administrasi kurikulum ini. Iya, Bu Prisil, boleh. Boleh Bu Prisil mengikuti pelatihan atau mengikuti les komputer ya untuk meningkatkan kemampuan Ibu tadi agar kinerja Ibu semakin memuaskan. Nah, nanti saya juga akan mencarikan Ibu pelatihan atau workshop agar Ibu bisa segera berlatih. Nah, berhubung ini kan masih pandemi, nanti saya akan mencarikan yang sifatnya online-online dulu begitu ya, Bu? Iya, tidak apa-apa Ibu kalau yang pelatihan online itu. Sebelumnya saya berterima kasih sekali Ibu atas saran Ibu, atas pertimbangan dari Ibu Nafis untuk saya bisa meningkatkan kemampuan saya. Ya, terima kasih kembali Bu Prisil. Saya juga sangat senang melihat ada tenaga pendidik yang bersemangat untuk meningkatkan kemampuannya begitu Bu Prisil. Baik Ibu Nafis, terima kasih atas sarannya, atas waktu yang sudah Ibu luangkan selama beberapa hari ini telah mensupervisi klinis saya. Saya akan berusaha lebih lagi melalui pelatihan-pelatihan dan workshop yang nanti akan Ibu berikan kepada saya. Terima kasih Ibu, selamat siang. Ya, terima kasih kembali Bu Prisil. Saya juga mohon maaf apabila dari awal hingga akhir tadi terdapat salah kata maupun perbuatan saya ya Bu. Nanti saya akan kabari terkait workshop ataupun pelatihannya tadi ya Bu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kalau begitu saya izin meninggalkan meet dulu ya Bu. Iya Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Prisil.